الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته إن الله يعني للرجال في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويأشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin udah kita bahas raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula wa bil qur'ani imama. Terus menerangkan sedikit tentang yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad itu datang membawa ilmu syariah, thariqah dan hakikat. Ya, bahwa Nabi Muhammad membawa ilmu syariah, thariqah dan hakikat.
Maka tiga ilmu ini adalah alat untuk membangun agama. Rukunnya agama ada berapa? Rukun agama ada berapa? Bukan rukun Islam, bukan rukun agama. Rukun agama ada tiga, apa aja? Iman, Islam, ihsan. Sesuai dengan yang diajarkan oleh malaikat Jibril, dikenal dengan hadis Jibril. Kalau kamu baca kitab hadis tuh ada namanya hadis Jibril. Hadis Jibril itu menjelaskan bahwa Nabi kedatangan malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril nanya, ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Nah, kata Nabi, malaikat Jibril datang kepada kalian mengajarkan tentang agama kalian. Jadi rukunnya agama ada tiga: Islam, iman, terus ihsan. Iman itu pondasinya, Islam itu bangunannya, ihsan itu perilakunya atau penyempurnanya, kesempurnaannya. Jadi tiga rukun ini kalau kita mau membangun agama, caranya pakai ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad, yaitu ilmu syariah, ilmu thariqah, dan ilmu hakikat. Apa itu ilmu syariah? Ilmu syariah ilmu yang mengatur tentang perintah-perintah Allah, baik perintah tentang Islam, perintah tentang iman, perintah tentang ihsan, itu namanya syariah atau khitabullah bi af'alil mukallaf, perintah Allah untuk perbuatannya orang-orang yang sudah mukallaf. Contohnya ilmu syariah, thariqah, dan hakikat itu sudah sangat jelas dibicarakan di dalam kitab-kitab fikih. Di antaranya kitab Hidayatul Azkiyah. Tapi di sini musonef mau memberikan sedikit penjelasan pada orang-orang yang terbatas kemampuannya seperti saya. Kata beliau nih, seperti begini contohnya. Contohnya ilmu syariah, yaitu tentang sholat 5 waktu. Itu terdapat syarat dan rukun di dalamnya. Ini aturan-aturan tentang Islam, aturan tentang iman, dan aturan tentang ihsan. Aturannya namanya syariah. Itu isinya di mana ngambilnya? Dari Al-Quran atau dari dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau di hadis nggak ada, di mana? Ya di ijma'nya para ulama. Kalau nggak ada, di mana? Kiasnya para ulama. Itu namanya ilmu syariah. Nah, kalau mau bangun Islam, mau bangun sholat, umpamanya nggak ada syariahnya, nggak ada syarat rukunnya, gimana? Bisa nggak? Ya nggak bisa dong.
Syaratnya apa? Sholat. Syaratnya sholat apa? Hah? Masuk waktu, bersuci, mukallaf, Islam, syarat-syaratnya tuh. Rukunnya apa? Niat, takbir, berdiri, Fatihah sampai salam. Itu rukun-rukunnya tuh. Itu namanya apa? Aturan atau syariah. Maka itu diajarkan oleh Nabi. Kalau Nabi nggak ngajarin itu gimana? Ya kita nggak bisa diriin sholat, nggak bisa kita mengerjakan puasa, mengerjakan haji, nggak bisa. Karena nanti syarat rukunnya semaunya kita sendiri. Kayak ada orang sholat, tapi sholatnya eling ada. Saya lagi sholat, duduk doang. Udah selesai? Udah. Ngapain aja? Kan eling. Oh, sholat kok eling. Nah, kamu kalau makan eling juga? Enggak. Kalau makan 2 piring. Giliran sholat eling. Kan repot. Sholat kok eling. Sholat itu kan amaliyah badan namanya. Ya harus dikerjakan pakai anggota badan, ada takbir, ada ruku, ada sujud. Terus yang kedua thariqah. Thariqah itu adalah cara menjalankan setiap syarat dan rukun-rukunnya sholat. Thariqahnya sholat itu juga diajarkan Nabi. Kalau Nabi nggak ngajarin thariqahnya sholat, nanti sholatnya ya acak-adul. Mamanya kamu nemu Al-Quran, nemu hadis, ada tulisannya nih, caranya sholat, rukunnya sholat begini, sunnah-sunnahnya sholat, tapi nggak ada ngajarin caranya mengerjakannya. Oh ya bisa beda-beda nanti. Kayak ada hadis bunyinya begini, panjangkanlah sujudmu. Coba kalau kamu paham itu gimana? Hah? Badannya yang lah itu. Hah? Padahal ulama kita mengartikan panjangkanlah sujud, itu maknanya waktunya panjangin gitu loh. Karena sujud itu termasuk rukun yang panjang. Beda sama iktidal nih. Iktidal nggak boleh panjang-panjang karena rukun yang pendek, nggak boleh kepanjangan. Kalau kepanjangan sholatnya malah nggak sah gitu loh. Sama dengan kamu bersujud terus duduk. Ya, itu rukunnya nggak boleh panjang-panjang duduknya. Terus nggak lama sujud lagi. Kalau pas sujud boleh panjang. Termasuk rukun tawil namanya, rukun yang bisa dipanjangkan. Itu namanya thariqah. Cara mengerjakannya itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti ketika kita hendak sholat, kalau kita mau sholat nih, yang pertama kita kerjakan apa? Nunggu waktu. Ya dong, masa waktunya belum ada lo udah mau sholat aja. Masuk waktu. Zuhur udah masuk waktu. Kalau jam kita punya tuh tit tit kayak ada bom mau meledak, tit tit tit. Kalau sudah masuk waktu bersih itu ada mandi, cebok, terus berwudu, toharo, terus selesai bersuci ngapain? Nutup aurat. Lu main telanjang apa sholatnya? Tahu
Caranya nutup aurat juga Nabi ngajarin, oh pakainya segini. Isbal, memakai sarung di atas mata kaki itu sunnah Nabi, disunahkan. Jadi kita disunahkan kalau pakai sarung yang tinggi gitu loh. Itu hukumnya sunnah. Nah kalau nggak tinggi hukumnya makruh. Jangan diharamkan. Yang repot diharamkan. Haram di mata kaki loh, kok haram? Kalau haram itu lawannya wajib. Kalau wajib ditinggalkan haram, kalau sunnah ditinggalkan makruh. Gitu mestinya jadinya gitu loh. Jika ada orang kok pakai sarung kok melorot nih, gimana? Ya nggak apa-apa kok melorot, bukan sengaja dipelorotin, bukan. Nah yang haram gimana? Yang haram kalau pakaiannya sampai ngelengser ke tanah, itu yang haram tuh. Karena raja-raja dulu, orang-orang kaya dulu kalau pakai baju mesti geser sama tanah. Untuk apa? Kebanggaan. Kalau bagi Nabi itu menyia-nyiakan sesuatu namanya. Bahannya kebanyakan. Nah kalau sekarang kan dianggap menaikkan di atas mata kaki hukumnya wajib, hukumnya apa? Sunnah. Lah kalau ada yang kok di bawah mata kaki gimana? Makruh. Lah kalau nggak sholat, ya nggak apa-apa, nggak sholat lu mau ngapain aja terserah, mau nggak sholat. Yang penting kalau nggak sholat nutup aurat itu lutut sampai pusar gitu. Lah kalau saya sholat pakaiannya sampai pusar doang gimana? Ke atas saya nggak pakai pakaian, boleh nggak? Boleh sah. Tapi itu bukan thoriqohnya Nabi, gitu loh. Nabi nggak ngajarin begitu. Nabi ini udah pakai baju, pakai daleman, pakai baju, pakai gamis lagi, pakai jubah lagi tambahin. Nabi itu pakai udeng-udeng, itu sunnahnya Nabi. Itu thoriqoh yang diajarkan oleh Nabi, caranya ngerjain sholat. Kalau sudah menghilangkan najis, sudah bersuci, sudah wudhu, mandi, terus menghadap kiblat. Udah ngadap kiblat terus gimana? Baru mulai sholat. Mulai dari takbir, dimulai terus rukun-rukunnya, niat, berdiri, Fatihah, terus sampai selesainya salam. Itu namanya apa? Thoriqoh. Terus hakikat. Adapun yang namanya hakikat itu seperti mengerjakan sholat disertai kesadaran diri bahwa semua amal ibadahnya itu atas pertolongan Allah dan atas petunjuknya Allah. Dan juga dalam beramal itu amalnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridhonya Allah. Hakikat itu maknanya apa? Lillahi ta'ala. Gitu loh. Maka kalau dalam pelajaran tasawuf itu ada lillah, billah, fillah, alallah, ilallah. Wah kebanyakan. Kebanyakan. Kita ambil yang singkat aja apa? Lillah, billah. Lillah itu kenapa? Karena perintahnya Allah. Sholat tujuannya, gitu loh. Jadi hakikat itu apa? Tujuannya ibadah itu diajarkan Nabi. Kalau enggak gimana? Oh ya nanti macam-macam, ada orang tujuannya sholat karena pengen duitnya banyak, tujuan sholat karena pengen dapat cewek, tujuan sholat karena pengen dapat pangkat,
sholat karena pengen begini, pengen begitu, akhirnya menghilangkan lillahi ta'ala. Jadi lillah itu apa? Hakikatnya sholat. Maka dikatakan apa? Orang yang nggak belajar ilmu hakikat, maka dia nggak akan sampai pada tujuannya sholat. Karena tujuannya sholat harus lillah. Saya sholat murni karena yang paling bawah nih, karena perintahnya Allah. Ini naik lagi, mau mencari keridhaan Allah. Itu tujuannya sholat. Terus bilahnya apa? Karena ditolong oleh Allah. Ini pentingnya tuh. Bukan oh saya sholat karena kemampuan saya sendiri. Oh bukan. Boro-boro bisa sholat kamu, gerak aja nggak bisa. Hah? Boro-boro bisa sampai sholat. Kenapa? Karena untuk sholat dari salam sampai dari takbir sampai salam itu butuh waktu nggak? Berapa waktu kira-kira? 5 menit. Lah yang bisa manjangin umur kamu siapa? Lah berarti karena pertolongan Allah dong kamu sholat. Umurnya dipanjangkan, diberi energi tenaga, dimudahkan untuk mengangkat tangan, dimudahkan untuk rukuk sujud. Jadi kamu sholat atas pertolongannya Allah. Kalau Allah nggak nolong kamu sholat, nggak akan sampai bisa sholat. Gitu loh. Jadi syariah itu aturannya, thariqah tata cara mengerjakannya, hakikat tujuannya. Ini ilmu untuk membangun ibadah. Ini ilmu untuk membangun agama. Kalau nggak pakai ilmu ini, cara kamu beragama pasti rusak. Cara kamu beragama pasti semaunya sendiri. Itu contohnya apa? Sholat. Sekarang iman kepada Allah. Ini sholat ini ya mewakili yang lain tuh, mewakili puasa, zakat, haji, sama nih. Yang pertama dikerjakan apa? Masuk waktu. Mau zakat yang nunggu masuk waktu, mau haji nunggu masuk waktu, mau puasa nunggu masuk waktu. Itu namanya apa? Cara mengerjakannya. Nah, kalau syarat rukunnya sudah diajarkan Nabi, namanya syariah. Terus iman itu perintahnya iman mana? Aturannya iman kepada Allah di Quran banyak. Aturan-aturan untuk iman, bagaimana mengerjakan iman kepada Allah. Maka dikatakan apa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang iman diantaranya percaya pada perkara-perkara yang gaib. Gaib itu apa? Ya kayak adanya malaikat, adanya hari kiamat, adanya azab kubur, adanya siksa kubur, adanya sirat, timbangan. Itu semua termasuk perkara-perkara yang gaib. Itu masuk di dalam aturan syariahnya iman. Nah terus thariqah, caranya iman kepada Allah gimana? Kalau tadi caranya sholat gimana? Pertama masuk waktu. Kalau caranya iman
berpikir, bukan percaya katanya orang tua, bukan. Ini caranya kamu untuk iman, nadzor sohih, berpikir dengan cara yang benar. Mikir dengan cara yang benar itu maknanya mikir dengan menemukan dalil, nemu bukti tentang keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, nemu bukti tentang kenabiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya thariqahnya iman. Makanya banyak orang yang iman sekarang disebut iman-imanan. Kenapa? Karena imannya nggak pakai mikir. Ketika ditanya dalilnya adanya Allah, apa buktinya kalau Allah itu Tuhan? Kata bapak saya, kata bapak saya, gimana? Masa buktinya Allah Tuhan kata bapaknya gimana? Lah kalau bapak kamu Kristen, bapak kamu Buddha, bapak kamu Hindu gimana? Kamu nggak nyembah Allah dong. Makanya Allah menciptakan manusia itu bisa lahir di dalam bapak mana saja nih. Mau Nasrani, mau Yahudi bisa, tapi tetap mereka semua harus jadi orang Islam. Kenapa? Karena wajib berpikir gitu. Orang Islamnya sendiri pun diwajibkan berpikir, gitu maksudnya. Jangankan yang di luar Islam. Lah kalau umpamanya begini, nanti orang-orang yang di luar Islam tuh, yang Nasrani, yang Yahudi, kan di akhirat mereka nggak selamat. Mereka bisa nggak nuntut kepada Allah? Ya Allah, kenapa saya dilahirkan nggak Islam ya Allah? Kenapa yang lahir si anu lahirnya dalam keadaan Islam? Untung mereka dong. Saya rugi dong ya Allah lahirnya nggak Islam. Bisa nggak Allah dituntut? Ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Allah memberi karunia akal, gitu loh. Jadi setiap akal, mau kamu lahirnya bapak mana saja, akal kamu itu diperintah untuk mikir. Nah ketika akalnya nggak mau mikir, disitulah kesalahan kamu. Begitupun anaknya orang Islam juga diperintah mikir. Jangan dikira yang diperintah mikir itu orang yang di luar Islam doang. Anaknya orang Islam juga diperintah mikir untuk tahu bahwa Islam ini benar-benar agama yang lurus. Allah itu betul-betul Tuhan, bukan kata bapaknya. Makanya ulama beda pendapat nih. Orang yang imannya ikut-ikutan, kata sebagian ulama, nggak sah. Oh, serem dong. Imannya ikut-ikutan, kata sebagian ulama, nggak sah. Kata sebagian lagi yang lainnya, sah tapi dosa. Kenapa? Meninggalkan berpikir. Sama aja ginilah, kamu sholat bisa berdiri tapi nggak mau berdiri, hukumnya apa? Hukumnya apa sholatnya? Gak sah dong, berdiri itu rukun kok. Berdiri itu kewajiban. Kan nggak bisa. Kalau nggak bisa namanya dispensasi. Ini bicaranya kalau bisa tapi nggak mau, hukumnya nggak sah sholatnya. Beda kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring, boleh nih. Kamu di mobil sambil duduk, sholat sunnah boleh. Tapi kalau sholat fardu berdiri, kalau bisa berdiri, kalau nggak bisa baru boleh duduk, gitu loh. Nah kamu punya akal, akalnya sehat, tapi nggak mau mikir, dosa. Ini kata ulama sebagian yang lainnya, gitu.
Makanya anak-anak kita itu penting diajarkan ilmu tauhid, diajarkan ilmu akidah. Kenapa? Agar mereka bisa mengenali bukti-bukti keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti-bukti kebenarannya agama Islam. Terus hakikatnya apa? Hakikatnya iman. Hakikatnya iman ma'rifatullah, mengenal kepada Allah. Tujuannya iman itu apa gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya yang mau mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Hai manusia, ketahuilah tentang la ilaha illallah. Allah nggak ngomong yakinilah, Allah nggak ngomong pahamilah, Allah nggak ngomong dengarkanlah, Allah nggak ngomong percayalah, enggak. Tapi Allah ngomong apa? Ketahuilah. Menunjukkan bahwa perintah untuk mengenal Allah itu harus pakai ilmu pengetahuan. Ya, jadi thariqah syariah, perintah-perintahnya, syarat rukunnya ada. Thariqahnya berpikir, hakikatnya ma'rifat, mengenal Allah. Terus yang ketiga ihsan. Apa ihsan itu? Anta budallah ka'annaka taroh. Menyembah Allah seakan-akan melihat kepada Allah. Ini maknanya kita disuruh menajamkan ainul basirah. Basirah itu apa? Basirah itu apa? Mata hati. Namanya basirah. Kalau kata orang sekarang namanya apa? Akal, atau seseorang yang bisa berimajinasi gitu. Nabi SAW pernah nanya sama sahabatnya, Amr, hey Amr, kaifa asbahta? Bagaimana pagi ini? Gimana keadaan kamu pagi ini? Kata Amr apa? Asbahtu mu'minan, pagi ini saya beriman ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Apa dalilu imanuka? Kalau kamu iman, buktinya apa? Pagi ini kamu iman. Oh, pagi ini saya, di hati saya nggak pernah khawatir tentang dunia ya Rasulullah, karena udah dijamin sama Allah. Di pagi ini saya semangat untuk mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi ini saya merasa bahwa saya seakan-akan mendengar ahli neraka itu pada berteriak-teriak ya Rasulullah. Saya seakan-akan melihat ahli surga itu orang yang damai dan saling bersilaturahmi. Saya mau nanya, di neraka udah ada orangnya belum? Belum ada kan? Tapi dia mengatakan seakan-akan saya melihat mereka berteriak. Itu melihatnya pakai apa? Basirah gitu. Jadi basirahnya seseorang ketika sholat seakan-akan melihat Allah gitu loh. Serius, tunduk, khusyuk, tawadhu gitu, seakan-akan melihat Allah. Kalau nggak bisa, yakinlah kalau Allah itu melihat diri kamu gitu. Hingga sholatnya nggak tengok, nggak kemana-mana.
Gitu maksudnya. Itu namanya apa? Ihsan. Jadi ada bangunan Islam, iman itu pondasi, Islam itu bangunannya, ihsan itu kesempurnaannya. Prakteknya iman dan Islam bersamaan itu namanya ihsan. Kalau orang Islam doang tapi nggak praktek iman, ya nggak benar. Iman doang nggak praktek Islam, ya nggak benar. Terus iman dipraktekkan dengan Islamnya, namanya ihsan. Ketika dia sholat, mata hatinya muncul tuh seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya apa? Ihsan. Nah, orang yang sholatnya sudah sampai pada ihsan, nanti isinya kalau sholat tenang, nggak gerusuk, kontrol, bacaannya diingat. Kenapa? Dia ketika sholat betul-betul karena Allah. Ketika sholat betul-betul tunduk atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu namanya kita caranya bangun agama dengan 3 ilmu: syariah, thariqah, dan hakikat, untuk membangun iman, Islam, dan ihsan. Kita masuk Isya, kita dengarkan adzan Isya sebentar. Fadhal.
أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبده المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغارا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والإيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terus kita sambung sedikit. Kalau di antara iman, Islam, ihsan, itu yang didahulukan bangun apa dulu? Islam dulu apa iman dulu? Hah? Iman dulu. Makanya dikatakan awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqol. Pertama yang diwajibkan kepada manusia itu mengenal kepada Tuhannya dengan yakin. Itu kewajiban pertamanya tuh. Ini thariqahnya begitu. Diperintah Islam, diperintah iman, diperintah ihsan lah. Cara ngerjainnya mana dulu? Oh, cara ngerjainnya ya iman dulu kepada Allah. Terus iman pada Rasulullah. Baru tuh bisa nanti iman pada hari akhir, iman pada malaikat, iman pada. Nah, kalau iman kepada Allahnya belum beres, tahu-tahu saya mah yakin dah hari akhir. Loh, gimana tahu-tahu hari akhir dulu imannya gitu loh. Jadi ada urut-urutannya, ada aturannya. Gimana cara membangunnya dengan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi itu mengajarkan iman kepada sahabatnya berapa tahun? 13 tahun di kota Mekah. Belum mengajarkan yang lain belum nih. Belum sholat, belum puasa, belum haji. Yang diajarkan iman 13 tahun. Baru setelah pindah ke Madinah ada perintah sholat, puasa, haji, zakat gitu. Baru Nabi mengajarkan bangun Islam. Yang pertama Nabi bangun syahadat dulu tuh. Kesaksian kepada Allah diberesin dulu. Imannya kepada Allah diberesin dulu. Sampai beres, udah mantap keyakinannya, baru diajarkan agama Islam seluruhnya hingga sempurna. Maka penjelasan tentang awal wajibin kita akan sambung insyaallah pada perjumpaan yang akan datang. Tentang yang diwajibkan untuk kita kenal Allah itu kenal apanya sih? Nah, kita akan teruskan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bissawab wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna bi anana qatarabna wa anana asrafna إشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طعس صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.